datang di MS Telkomsel. Perkenalkan, nama saya Laura, dari Kementerian. Di sini saya menjadi PIC untuk Telkomsel. Sebenarnya hanya mau sharing beberapa hal tentang sebelumnya. Apakah semuanya sudah mendaftar menjadi akun MyS? Ya, sebenarnya MyS itu seperti apa? Kita mau sharing aja nih, belajar bersama gimana sih caranya mengoptimalisasi MyS untuk usaha Anda, khususnya bagi pelaku usaha kecil, pelaku usaha baik itu yang kecil, menengah maupun yang besar. Nah, gimana supaya strategi promosi kita itu bisa lebih efektif sesuai dengan sasaran dan harapan. Pertama-tama, saya mau sharing ini dulu. Oke, jadi kita mau belajar gimana sih caranya bisa beriklan secara efektif. Nah, sekarang kita tahu kalau yang namanya mau promosi supaya efektif itu kita harus pastikan itu tepat sasaran. Kalau misalnya kita punya usaha atau misalnya produk khusus untuk laki-laki, ketika kita memasarkan itu untuk perempuan, tentu yang perempuan belum tentu mau. Ya bisa aja sih mungkin dia membeli untuk saudaranya, untuk keluarganya, untuk suaminya gitu. Tapi gimana supaya lebih efektif lagi kita mempromosikannya seperti itu. Yang pertama, ini ada 3 hal yang sederhana yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kita harus mengenali dulu nih target kita tuh apa. Nah, target kita itu siapa sih sebenarnya? Pembahasannya nanti kita akan lihat berdasarkan jenis usaha dan produk kita. Kalau kita sudah tahu ternyata target kita itu khusus untuk mahasiswa, maka kita akan menyesuaikan pesan iklannya juga yang sesuai dengan mahasiswa. Nah, yang kedua adalah kita harus lihat apa tujuan iklan kita. Tujuan iklan kita apakah mau langsung untuk penjualan atau hanya untuk awareness semata gitu. Misalnya kita baru memproduksi usaha atau misalnya kita baru membuat sesuatu yang kita harapkan itu adalah orang bisa tahu dulu nih tentang keberadaan toko kita. Gitu. Nah, lalu yang ketiga adalah apa pesan yang ingin disampaikan lewat iklan kita. Nah, ini nantinya akan menyesuaikan sebenarnya media seperti apa yang mau kita pakai untuk beriklan. Oke, kita mulai ya dari yang pertama untuk mengenali target kita. Nah, di sini sebenarnya untuk kita bisa mengenali target kita, ada 3 cara atau 3 pertanyaan yang bisa kita pakai. Pertama adalah who. Nah, kita mau lihat yang kita mau sasar itu apakah pelanggan lama atau baru. Katakanlah usaha kita ini sudah berjalan cukup lama, sudah banyak pelanggan yang sering datang, sudah banyak pelanggan yang setia, lalu kita ingin supaya mereka bisa datang lagi atau balik lagi gitu. Kita tahu, oh rupanya yang banyak tertarik dengan produk kita itu ciri-cirinya seperti apa. Lalu yang kedua, kita harus lihat nih, yang mau kita sasar itu, misalnya apakah dia pria atau dia wanita, atau mungkin kedua-duanya. Jadi ini adalah misalnya produk untuk yang sifatnya unisex gitu atau universal, tidak berdasarkan pria atau wanita. Lalu yang ketiga, bisa juga kita melihat dari apa sih profesinya. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya kita mau menyasar target audience pelajar atau misalkan itu adalah mahasiswa, anak-anak muda. Atau misalnya kita punya produk yang memang lebih premium sesuai dengan harga yang kita sediakan. Maka kita mau maka kita bisa juga nih membuat supaya di sini ada ke pekerja atau misalnya ke ibu rumah tangga. Lalu bisa juga kita melihat dari sisi usia. Nah, dari sisi usianya ini kita bisa menilai misalnya apakah ini untuk yang orang-orang yang masih bersekolah atau orang-orang yang sudah bekerja atau mungkin bisa juga orang-orang yang sudah lansia.
seperti itu. Lalu kita juga bisa menilai dari kemampuan daya belinya. Nah, apakah kita mau menyasar orang-orang dengan kemampuan daya beli yang menengah, menengah ke bawah, menengah ke atas, atau mungkin kalau produk kita premium, kita hanya mau menyasar yang level atas atau size A biasanya. Nah, setelah kita tahu nih dari who siapa, kita juga bisa melihat dari where. Yang kedua dari where. Nah, where ini sebenarnya kita bisa lihat apakah kita mau menyasar orang-orang yang kalau memang itu untuk pelajar, apakah kita mau menyasar orang-orang yang berada di sekolah atau mungkin di area perkantoran atau mungkin di sekitar mall atau di sekitar tempat usaha kita. Nah, kemudian setelah itu kita juga bisa melihat dari kapan. Kapan kita mau menyasar mereka. Misal kita mau menyasar para pekerja, karena produk kita itu adalah, atau layanan kita itu adalah sebuah restoran makan siang dan berada di sekitar perkantoran gitu ya. Nah, kemudian kita mau menyasar mereka sebelum jam makan siang. Nah, berarti kita harus pasang strategi atau mungkin strategi promosi yang sesuai dengan jam tersebut. Kapan nih kita mau menyasar mereka? Apakah di pagi hari sebelum mereka berangkat kantor? Apakah di siang hari justru mendekati jam istirahat? Atau di sore hari setelah mereka pulang kantor gitu ya. Lalu yang kedua bisa juga kita menilai behavior dari target audience kita ini berdasarkan weekdays atau weekend. Katakanlah kita punya produk itu atau toko di dalam mall. Nah, kita tahu kalau misalnya mall itu rame di hari-hari weekend atau misalnya hari-hari libur seperti itu, hari-hari besar. Nah, kalau kita tahu ternyata trafficnya sangat tinggi di weekend, kita bisa membuat promosinya nanti khusus di hari weekend saja gitu, atau di hari-hari libur, hari-hari besar, karena kita tahu oh trafficnya sangat tinggi. Lalu yang terakhir tadi sama, misalnya apakah ini sesuai sebelum berangkat ke kantor, jadi misalkan orang yang berada di jalan kita mau infokan tentang promosi kita. Gitu. Jadi sejauh ini yang pertama adalah kita harus pertama-tama mengenali siapa target audiens kita. Lalu kita masuk ke langkah kedua. Ya, setelah kita tahu nih target audiens kita siapa, kita bisa masuk ke langkah kedua, yaitu apa tujuan iklan kita. Pastinya setiap kali kita berpromosi tujuannya bisa jadi beda-beda gitu, tidak selalu sama. Nah, ini beberapa hal yang bisa saya share. Ini hanya beberapa contoh. Pertama misalnya awareness. Awareness itu apa sih? Sebenarnya kan dari kata aware. Orang aware dengan adanya usaha atau misalnya produk layanan gitu. Nah, kalau misalnya kita punya tujuan iklan untuk pertama-tama membuat konsumen setidaknya mengenali dan mengingat brand kita. Jadi kita nggak langsung kepada penjualan, tetapi kita mau pertama-tama introduce layanan kita. Misalnya kita baru buka toko baru, atau misalnya baru buka cabang. Nah, banyak yang membuat tujuan iklannya ini di sini, misalnya soft opening. Gitu. Dibuka cabang baru atau toko baru di daerah atau di mall tertentu seperti itu. Kalau kita hanya mau untuk memberikan promosi awareness seperti itu saja, artinya kita tidak langsung mengharapkan adanya pembeli yang datang. Tapi setidaknya kita menempelkan brand kita di kepala mereka. Nah, ini juga bisa contohnya menggunakan jingle. Kalau kita sering kali ngelihat di TV atau ngelihat di atau mendengar di radio, orang suka memakai jingle khusus yang membuat orang tuh lama-lama ingat. Atau bisa juga memakai warna. Nah, warna misalnya kalau Telkomsel, warna merah. Wah, itu identik sekali dengan Telkomsel. Gitu. Kemudian kalau jingle tadi misalnya dari Telkomsel, nah, itu juga menjadi sebuah pengingat untuk bisa menempel di audiens atau di target pengguna kita, target pelanggan kita. Selanjutnya,
Selain awareness, bisa juga tujuan iklan kita itu adalah engagement. Apa itu engagement? Engagement itu misalnya kita ingin membangun kedekatan dengan pelanggan. Jadi pelanggan kita jadikan seperti teman, kita jadikan membangun relasi yang tidak hanya transaksional, tetapi kita juga bisa membangun relasi yang lebih dekat. Sehingga ketika pelanggan mau membeli sesuatu, mereka langsung teringat pada kita. Nah ini seringkali misalnya para pelaku usaha, khususnya di toko gitu ya, kita contohkan di offline store. Ada misalnya ibu-ibu sudah terbiasa membeli di satu toko baju gitu misalnya. Nah, penjualnya di sini tidak hanya melayani penjualan, tapi mungkin dia juga mau untuk mendengarkan cerita dari pembelinya atau curhatan dari pembelinya. Nah, di situ pembeli bisa jadi akan datang lagi karena dia merasa nyaman, dia merasa senang dengan penjual tersebut. Atau bisa juga kalau misalnya kita berjualan secara online, dan ketika kita memiliki kepedulian atau empati lebih kepada pembeli kita, maka pembeli kita akan merasa nyaman dan ingin lagi balik membeli ke toko kita. Jadi meskipun tidak ada tatap muka di online store seperti yang sekarang kita di zamannya kita saat ini, misalnya ya eranya e-commerce, eranya online store lewat Instagram, lewat Facebook, meskipun orang tidak saling berjumpa dengan penjual dengan pembeli, tetapi selama bisa membangun kedekatan, misalnya melalui chat, uh, penjual memiliki kepedulian untuk bertanya lebih lanjut. Misalnya pembelinya di situ berkonsultasi, kalau saya punya kebutuhan seperti ini, cocoknya produk yang mana gitu. Dan kita menunjukkan rasa empati kita, maka di situ kita bisa membangun engagement seperti itu. Lalu yang ketiga, bisa juga tujuan iklan kita itu bersifat sales atau penjualan. Nah, di sini adalah tahap di mana kita ingin supaya setiap promosi kita atau misalkan iklan kita itu langsung membuahkan penjualan secara langsung. Nah, contohnya apa? Misalnya kita sering membuat iklan buy one get one. Artinya di situ kita buy one get one free. Di situ artinya kita ingin ada penjualan yang langsung dilakukan oleh pembeli kita. Lalu misalnya kita juga membuat promosi cashback 20% untuk setiap pembelian produk tertentu. Nah, di situ berarti tujuan iklan kita adalah langsung berbuah kepada penjualan atau langsung adanya pembeli. Lalu yang terakhir, bisa juga tujuan iklan kita itu bersifat loyalty and retention. Nah, ini tujuannya apa? Jadi misalnya kita sudah punya pembeli-pembeli yang sudah setia. Kita ingin supaya para pembeli kita datang lagi atau meningkatkan nilai penjualannya atau nilai pembeliannya. Nah, kita tahu nih misalnya ada pembeli yang sudah sering kali datang. Nah, supaya pembeli ini nggak pindah ke toko lain dan dia tetap mau membeli di toko kita, maka kita harus treatment mereka dengan promosi atau keistimewaan tertentu. Nah, ini yang sering kali kalau misalnya kita lihat di department store, contohnya misalnya Matahari, Sogo, atau Sentro, mereka membuat member card khusus untuk pelanggan yang sering kali datang. Nah, kekhususannya biasanya mereka pembeli bisa mengumpulkan poin, terus nanti kalau poinnya sudah terkumpul, bisa menukarkan dengan voucher belanja tertentu. Nah, oleh karena itu, kita harus tahu nih bagaimana cara memperlakukan pengguna atau pembeli kita yang udah setia. Atau gimana caranya supaya mereka yang sudah sering beli ke toko kita bisa membeli lagi tapi dengan nilai yang justru lebih tinggi. Gitu. Nah, dari keempat ini sebenarnya hanya beberapa contoh saja tujuan beriklan yang bisa kita pakai gitu. Ketika kita mau bikin promosi, sebenarnya tujuannya apa? Artinya nanti ketika kita mau mengukur keberhasilan promosi kita atau iklan kita bisa balik lagi ke awal. Sebenarnya waktu saya membuat promosi ini atau membuat iklan ini, saya itu mengharapkannya apa? Apakah yang pertama seperti awareness, hanya supaya orang memiliki brand awareness terhadap merek saya atau terhadap produk saya, atau katakanlah
Yang kedua, saya hanya mau membangun kedekatan dengan pelanggan. Gitu. Jadi saya ingin memperlakukan mereka secara istimewa. Atau yang ketiga, saya ingin langsung ada penjualan dari iklan saya. Atau yang terakhir, kita hanya ingin supaya pelanggan setia kita kembali membeli dan meningkatkan pembelian. Oke, apakah suara saya sudah lebih jelas? Ada beberapa yang kurang bisa mendengar suara saya ya. Nah, ini apakah sudah cukup jelas? Oke, siap. Terima kasih untuk masukannya. Oke, kita akan lanjut lagi. Setelah kita tahu tujuan iklan kita mau mengetahui sebenarnya kita bisa masuk ke langkah ketiga adalah pesan apa yang ingin Anda sampaikan sebagai pelaku usaha. Jadi kan tadi kita sudah tahu nih siapa audiens kita yang pertama. Lalu yang kedua, tujuan iklan kita mau seperti apa supaya kita bisa mengukur keberhasilan dari promosi atau iklan kita. Nah, yang terakhir kita mau menyesuaikan sebenarnya media apa yang cocok dengan iklan kita. Nah, pesan apa yang ingin Anda sampaikan? Kita bisa lihat dari dua hal. Pertama, apakah menurut kita pesan yang ingin kita sampaikan itu cukup dengan kata-kata? Contohnya seperti ini, promo khusus hari ini free soft drinks untuk tiap pembelian paket ayam, gitu. Atau soft opening kopi asik, seperti itu. Nah, jika memang kita rasa, oh kata-kata saja cukup, kita bisa menggunakan wording atau kata-kata yang menarik. Nah, di sini seringkali orang bertanya, kata-kata apa sih yang kira-kira cocok nih kalau misalnya mau langsung sales. Jadi, dua contoh ini adalah jika tujuan iklan kita adalah langsung sales gitu ya. Karena di sini ada promo khusus hari ini gitu. Atau soft opening cafe gitu. Nah, biasanya orang akan membaca satu kalimat pertama gitu. Kita kalau misalnya satu kalimat pertamanya saja sudah menarik, orang akan mau membaca yang selanjutnya. Nah, kalau menurut kita cukup dengan kata-kata saja, kita bisa menyesuaikan. Kira-kira media yang cocok itu seperti apa? Lalu yang kedua, kalau ternyata kita mau menambahkan visual yang menggugah mata. Jadi supaya pengguna kita atau misalnya calon pelanggan kita itu langsung tergerak ketika melihat, wah bentuk produknya seperti ini. Ini contohnya adalah gambar hamburger. Kalau misalnya kita memiliki image atau gambar yang bagus gitu, kita bisa membuat supaya gambarnya ini sangat appealing bagi mereka yang menerimanya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya hanya dua contoh saja, tapi bisa juga visual itu tidak hanya terbatas pada gambar, tapi juga bisa dalam bentuk video. Nah, ini yang sekarang sudah banyak dipakai gitu, apalagi kalau sekarang zamannya adalah orang menggunakan YouTube ya. Orang suka ngepost video, pengennya ngelihat gambar yang bergerak, jadi tidak terbatas pada gambar statis, tetapi ingin melihat gambar bergerak sehingga lebih banyak yang menggunakan video gitu. Nah, nantinya kita bisa menyesuaikan channel yang sesuai. Kalau misalnya kata-kata, kita bisa cukup menggunakan misalnya SMS atau misalnya iklan baris seperti itu. Atau berupa sponsored artikel. Yang sering kali kita lihat misalnya contohnya di bagian iklan, misalnya iklan koran ya, online pun, sekarang banyak istilahnya sponsored artikel, di mana orang bisa bikin konten yang mengarahkan kepada produk kita gitu. Jadi misalnya edukasi, tapi mengarahkan kepada iklan kita atau misalnya produk kita. Lalu yang kedua, kalau misalnya kita mau share atau mempromosikan berupa visual gambar, bisa berbentuk
banner, iklan, ataupun misalnya berbentuk MMS seperti itu. Nah, kalau yang video, kita juga harus lihat channelnya. Bisa jadi menggunakan YouTube, atau mungkin seperti Instagram maupun Facebook. Oke, sejauh ini materi pertama yang mau share. Jadi, kita bisa kembali ke bagian awal. Jadi bahwa ada 3 hal yang harus kita setidaknya nilai atau misalnya kita persiapkan ketika kita mau beriklan. Yang pertama yaitu kenali target Anda, kemudian bisa juga apa tujuan iklan Anda, lalu apa pesan yang ingin disampaikan lewat iklan Anda gitu. Nah, setelah ini kita bisa tahu, kita berarti bisa membuat iklan yang sesuai. Nah, untuk selanjutnya, saya mau share gimana caranya kalau mau mulai iklan di My Ads. Sebelumnya, jika ada yang mau bertanya, bisa langsung menggunakan fitur chat, supaya saya bisa langsung lihat pertanyaannya. Oke, yang selanjutnya adalah kita mau melihat gimana caranya kalau misalnya teman-teman atau pelaku usaha mau mulai beriklan dengan My Ads. Jadi sebenarnya kemarin waktu mendaftar menjadi peserta di webinar ini, disarankan untuk sudah memiliki akun My Ads. Nah, di sini saya hanya mau memberikan beberapa tips gitu, bagaimana supaya bisa beriklan lewat My Ads dengan lebih baik atau dengan lebih efektif. Nah, sebenarnya My Ads itu apa? My Ads adalah layanan ataupun website di mana rekan-rekan bisa membuat pesan iklan secara efektif hanya kepada pelanggan atau pengguna yang dituju gitu. Nah, ada tagline-nya yaitu bidik, klik, dan cerdik. Bidik itu apa? Bidik adalah ketika teman-teman ingin menyasar pelanggan yang sesuai saja dengan karakter ataupun target yang teman-teman harapkan. Lalu yang kedua, klik. Klik artinya teman-teman bisa mengoperasikannya dengan sangat mudah, hanya melalui klik dan langsung pesan nanti bisa langsung terkirim. Kemudian, yang terakhir adalah cerdik. Nah, menjalankan iklan secara mudah dan secara efektif untuk mendapatkan hasilnya saat itu juga. Oke. Lalu, mengapa My Ads? Yang pertama, kita bisa melihat bahwa di My Ads peluangnya sangat besar. Nah, kenapa peluangnya sangat besar? Karena jumlah pelanggan Telkomsel saat ini sangat banyak dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini jumlah pelanggan Telkomsel sudah lebih dari 166 juta pelanggan dan dimanapun misalnya rekan-rekan membuka cabang dan ingin mempromosikan usahanya kepada pelanggan Telkomsel, itu sangat dimungkinkan. Lalu yang kedua, My Ads juga menolong Anda membuat iklan secara tepat sasaran. Karena nantinya rekan-rekan bisa membuat iklan dengan memilih profil yang diharapkan. Misalnya, berdasarkan usia, lalu berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan daya belinya, daya beli pulsanya, kemudian berdasarkan lokasi maupun jenis perangkat yang dipakai. Lalu, kita juga bisa melihat dari My Ads juga membuat lebih terpercaya. Nah, kenapa lebih terpercaya? Di sini kita bisa tahu bahwa kalau misalnya sekarang tuh banyak eranya adalah SMS penipuan ya, di mana pengirimnya itu adalah nomor panjang, contohnya 08, 13, sekian gitu. Nah, berarti kan orang ketika terima nih, misalnya ada isi konten SMS-nya mungkin benar, kayak misalnya penawaran klaster rumah di daerah Serpong gitu. Nah, ketika menerima SMS dari nomor panjang atau tadi 081 sekian, orang seringkali berpikir, wah ini jangan-jangan SMS penipuan gitu. Karena orang di sini menjadi traumatik ketika ada nomor yang tidak dikenal mengirimkan SMS promosi. Nah, dengan My Ads,
rekan-rekan bisa membuat isi kontennya lebih terpercaya karena nama pengirim yang akan muncul itu akan sesuai dengan nama usaha atau nama pelanggan, nama usaha atau nama toko yang kita miliki. Lalu yang terakhir mudah. Nah, di sini kemudahannya adalah rekan-rekan tidak perlu langsung bertatap muka dengan orang Telkomselnya sendiri, tetapi bisa langsung mengoperasikan. Kontennya bisa rekan-rekan bikin sendiri, kemudian promonya, isinya, jadwal, jamnya itu semua bisa disesuaikan dengan kebutuhan promosi dari rekan-rekan semuanya. Oke, kita bisa lanjut. Tadi saya sempat bicara iklan yang tepat sasaran. Nah, sebenarnya bisa apa saja yang dilakukan di MyAds? Yang pertama, bisa disasar berdasarkan lokasi. Nah, berdasarkan lokasi di sini, jadi misalnya mau menyasar berdasarkan kota, kecamatan, kelurahan, atau bahkan titik. Nah, titik di sini bisa jadi nama gedung, nama mall, nama sekolah, gitu. Sesuai dengan yang biasanya ada di yang biasanya bisa muncul di bagian Google Maps seperti itu. Lalu bisa juga berdasarkan usia. Nah, di MyAds rekan-rekan bisa memilih berdasarkan usia 12 sampai 70 tahun. Lalu bisa juga berdasarkan jenis kelamin, apakah laki-laki atau perempuan. Kemudian bisa juga berdasarkan ARPU. Nah, apa itu ARPU? ARPU itu adalah istilah average revenue per user atau penggunaan pulsa seseorang per bulan. Nah, di sini kita bisa membuat bagaimana supaya tahu orang tuh punya daya belinya seberapa. Lalu yang terakhir bisa juga berdasarkan jenis perangkat. Nah, jenis perangkat ini misalnya kita mau hanya menyasar orang-orang yang punya koneksi internet. Karena toko kita tuh online, jadi kita mau ngasih link. Nah, kalau misalnya handphone yang nggak bisa koneksi internet, berarti kan nggak bisa ngeklik link kita, seperti itu. Oh ya, sampai sejauh ini kalau rekan-rekan ada pertanyaan, bisa langsung private chat lewat fitur chat. Nantinya saya akan coba baca dan langsung jawab, gitu ya. Dari kelima hal ini, dari kelima fitur profile ini, ada juga yang terakhir adalah ketika rekan-rekan mau melihat berdasarkan interest. Nah, interest ini Telkomsel bisa melihat dari kebiasaan browsing-nya. Contoh, kita mau melihat orang-orang yang punya daya keinginan atau minat tinggi terhadap otomotif. Kemudian kalau misalnya kita mau menyasar orang yang hanya tertarik pada gadget gitu. Nah, itu dimungkinkan ketika nantinya rekan-rekan memilih fitur targeted dari iklan MyAds. Nah, apa saja media iklan yang dimungkinkan untuk menggunakan MyAds? Pada dasarnya ada 3. Nah, yang pertama adalah SMS. Ya, SMS ini yang biasanya sering kali kita suka terima ya. Contohnya gini, misalnya saya punya toko sembako, kemudian saya mau bikin paket khusus spesial Ramadan, saya mau promosikan seperti itu. Nah, rekan-rekan bisa langsung membuat iklannya berupa SMS seperti ini contohnya. Nah, selain SMS, bisa juga kalau mau menambahkan gambar, kita bisa memakai MMS. Nah, MMS ini kan tadi seperti yang sebelumnya saya ceritakan, jika kita ingin menggugah secara visual kepada pelanggan ataupun calon pelanggan kita. Nah, di sini misalnya saya bikin martabak. Nah, maka di sini akan muncul gambar martabak dan konten yang sesuai dengan promosinya. Lalu yang terakhir, kalau teman-teman mau membuat pesan pop-up. Nah, ini sebenarnya isinya hanya teks seperti SMS. Tapi apa yang membedakan dengan SMS, pop-up ini tidak dapat disimpan. Artinya ketika itu diterima oleh pelanggan, pelanggan hanya bisa membaca dan tidak bisa menyimpan. Tapi ada keistimewaannya yaitu pesannya langsung terbuka
di handphone pelanggan. Nah, jadi kunci untuk menggunakan pesan pop-up ini adalah apabila isi dari iklannya itu sangat-sangat urgent atau sangat-sangat penting sehingga orang mau langsung datang gitu. Contohnya gini, soft opening cafe jadul, buka jam 10 sampai jam 10 malam, ajak teman kamu nikmati 2 cup cappuccino hanya 50.000 gitu. Nah, orang melihat wah ada urgensinya nih, ada kepentingan untuk cepat-cepat segera ke sana gitu. Apalagi kalau kita menambahkan batas waktu di situ ya. Jadi orang mau langsung datang seperti itu. Nah, dari ketiga media ini, jadi nantinya rekan-rekan bisa menyesuaikan. Sebenarnya lebih cocok saya menggunakan tipe yang seperti apa. Apakah cukup kata-kata lewat pesan pop-up dan SMS saja, atau mau gambar dengan menggunakan MMS juga. Nah, dari ketiga media tersebut, jika rekan-rekan ingin mengirimkan, metode pengirimannya itu ada 3 macam, yang bisa disesuaikan dengan tujuan iklan dan juga audiens yang ingin menerima dari iklan kita. Yang pertama, kalau misalnya rekan-rekan sudah punya database sendiri, artinya, oh saya sudah punya pelanggan setia sekitar 100 orang, nomornya udah saya collect dengan sangat rapi, lalu nomornya Telkomsel semua, saya ingin supaya pelanggan saya ini datang lagi untuk membeli produk atau layanan saya. Nah ini kalau misalnya tujuan iklan kita tadi adalah loyalty dan retention. Nah, kalau misalnya rekan-rekan sudah punya nomornya tersebut, bisa menggunakan fitur broadcast atau bulk. Artinya nanti database pelanggan tinggal di-upload, lalu kontennya tinggal disesuaikan, misalnya ini hanya khusus pelanggan setia dari Laundry You gitu. Nah, nanti dia yang menerima ya hanya nomor-nomor yang di-upload tersebut gitu. Nah, yang kedua dan yang ketiga, seandainya rekan-rekan belum punya nomornya, tetapi ingin menyasar pelanggan baru. Lalu bagaimana caranya? Nah, ada 2 cara. Yang pertama, namanya LBA, atau Location Based Advertising. Nah, ini yang seringkali mungkin rekan-rekan suka terima, yaitu ketika lagi lewat suatu tempat, katakanlah mall, atau misalnya gedung kantor, lalu menerima SMS. Dan kok bisa pas banget ya, tokonya ada di situ juga, dekat dengan kita. Nah, inilah yang namanya iklan berbasis lokasi. Jadi, kalau misalnya kita mau mengirimkan iklan kepada orang-orang yang lewat di sekitar toko kita, gitu. Nah, kita bisa memanfaatkan fitur ini. Bisa disesuaikan kontennya, kemudian nama toko atau alamat tokonya supaya lebih jelas posisinya ada di mana. Misalnya barbershop Taman Indah Mall di lantai 3 atau di lantai 2 kayak gitu. Jadi orang bisa langsung tahu, oh memang ada nih tokonya di dekat sini. Lalu yang terakhir, kalau misalnya rekan-rekan ingin mengirimkan iklan berdasarkan profil tertentu. Nah, inilah yang disebut dengan targeted. Di targeted ini rekan-rekan bisa menyesuaikan profilnya. Misalnya yang tadi cukup laki-laki, usia 20-50 tahun, karena saya mau mengirimkan iklan ke pelanggan yang sesuai dengan bengkel saya. Karena kebanyakan laki-laki nih yang datang. Nah, contohnya seperti ini, bengkel oke, servis motor gratis, cuci motor di bengkel oke. Nah, kita bisa memilih berdasarkan yang sesuai gitu. Nah, di targeted ini sendiri, kita juga bisa memilih berdasarkan kecamatan, kota, kecamatan, hingga kelurahan. Jadi, yang menerima ya hanya orang di sekitar situ saja gitu. Contohnya misalnya di daerah Jakarta Selatan, saya hanya mau mengirimkan ke orang-orang di sekitar Mampang Perapatan saja, yang biasanya berada di sekitar sana. Maka, hanya orang-orang di sekitar Mampang Perapatan yang akan menerima iklan saya. Lalu, maaf. Nah, jadi untuk tadi 3 jenis media iklan bisa dikirimkan dengan 3 jenis media metode pengiriman seperti itu. Nah, sekarang saya akan langsung membuat mendemokan gimana sih cara memulainya. Nah, langsung saja
Di sini kita coba mulai dari login ya. Jadi kalau rekan-rekan sudah punya akun MyAds, bisa langsung login dengan alamat email dan password yang sudah dimiliki. Nah, ini kan tampilan awal dashboard MyAds ketika rekan-rekan login ya. Di sini ada tampilan nama, kemudian ada saldo, jika sudah memiliki saldo. Kemudian, kalau misalnya mau membuat iklan, pertama bisa bikin di sini, buat iklan. Kita akan belajar pertama dari iklan LBA, atau Location Based Advertising, yaitu iklan berbasis lokasi. Langsung diklik saja. Nah, di sini ada 3 media. Apakah mau memilih SMS, atau MMS, atau pesan pop-up? Contohnya, saya akan mengambil SMS. Nanti metodenya semuanya mirip, hanya beda saja kalau misalnya nanti MMS, teman-teman berarti harus mengupload gambar gitu. Nah, di sini ada judul iklan. Judul iklan diisi dengan nama program atau nama iklan yang ingin dibuat. Contohnya, misalnya saya mau bikin promo akhir tahun. Ya, seperti ini. Jadi nanti ketika saya mau cek laporannya, saya cukup melihat performance dari promo akhir tahun. Lalu nama pengirim, sender ID. Nama pengirim ini akan muncul di atasnya SMS. Nah, di sini kan masih belum ada ya nama pengirim. Kita bisa bikin, misalnya saya punya usaha salon ya. Salon Lau gitu. Nah, di sini langsung tambah pengirim, maksimal hanya 11 karakter saja. Kalau untuk SMS bisa tambah spasi, tapi untuk MMS tidak bisa ada spasi. Lalu jika yang menerima nanti iPhone, biasanya di handphone iPhone itu spasinya tidak akan muncul. Jadi kalau misalnya handphone iPhone menerima nama pengirim seperti ini, biasanya akan langsung nyambung, Salon Lau. Tapi untuk Android dan handphone lainnya, spasinya akan tetap bisa muncul. Ya, ini tambah pengirim. Nah, di sini kita bisa lihat ada previewnya. Oh, kalau nanti saya ngirim promosi ini, akan muncul nama pengirimnya adalah Salon Lau. Oke. Lalu nomor tes. Apa itu nomor tes? Jadi gini, kalau misalnya teman-teman ketika mau mengirimkan iklan, nomornya teman-teman sendiri juga mau terima dong, supaya tahu, oh ini beneran udah jalan. Nah, di sini bisa di-input nomor sampai 10 nomor Telkomsel saja. Jadi di sini misalnya 628, formatnya 628, 111111, terus jika mau menambah nomor dipisahkan dengan tanda koma. Ya. Lalu di sini ada pilihan single penerima atau multiple penerima. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya single penerima, berarti isi pesannya itu sama ke beberapa lokasi dan profil. Tapi kalau misalnya mau pilih multiple penerima nih, jadi misalnya nanti mau pilih beberapa lokasi, terus isi pesannya mau beda-beda. Contohnya, teman-teman punya 3 cabang. Ada di Mall Grand Indonesia, ada di Central Park, ada di Kokas. Nah, pesannya mau beda karena nanti kata-kata di bawahnya misalnya hanya dapatkan di Salon Lau Kokas. Lalu yang di Central Park hanya dapatkan di Salon Lau Central Park, seperti itu. Nah, itu bisa memilih multiple penerima. Nah, sebagai contoh saya pilih yang single penerima dulu. Lalu di pesan bisa diketik kontennya mau seperti apa. Contohnya, misalnya saya bikin soft opening Salon Lau Kokas. Nah, bagi promo gratis krim bath untuk setiap cuci potong blow. Hanya berlaku sampai 31 Desember 2018.
Nah, di kontennya ini, teman-teman bisa langsung lihat previewnya. Nah, jadi kalau misalnya saya bikin iklan seperti ini konten pesannya, saya ingin supaya muncul seperti yang ada di SMS-nya seperti ini gitu. Jadi bisa langsung lihat nih, oh nanti tampilannya akan seperti itu. Jadi pengirimnya Salon Lau, kata-katanya seperti ini. Nah, lanjut, kita bisa mengatur lokasi dan profilnya. Pertama, kalau misalnya nih saya mau pilih lokasi baru, bisa klik tambah baru, lalu ketik pencariannya di sini. Misalnya tadi di Kokas ya, saya ketik kota Casablanca. Nah, setelah muncul seperti ini, bisa dipilih radiusnya. Jadi radiusnya itu minimal 300 meter, maksimal 3.000 meter atau 3 kilo. Nah, kita mau seberapa luas nih orang yang akan menerima SMS-nya. Tapi untuk radius ini kita juga harus menyesuaikan dengan jumlah yang nantinya akan kita kirim. Kalau kita bikin maksimal 3.000 meter, tetapi kita hanya mengirimkan SMS hanya 100. Nah, kemungkinan bisa jadi orang yang menerima itu adalah orang yang terlalu jauh dari lokasi di mana kita berada gitu. Katakanlah di sini saya bikin cukup yang berada di sekitar mall aja, yaitu misalnya 500 meter. Lalu dipilih indoor outdoor. Nah, indoor outdoor ini apa? Jadi beberapa gedung atau mall itu memiliki BTS indoor. Kalau kita pilih indoor saja, nanti hanya orang-orang yang berada di dalam mall saja yang akan menerima. Tetapi saya sarankan untuk memilih indoor dan outdoor agar yang menerima itu tidak terbatas hanya pada orang yang ada di dalam. Nah, kemudian jika kita rasa, oh 500 meter seluas ini gitu. Kalau ternyata bagi kita setelah kita review, kayaknya terlalu luas atau misalnya kurang luas, bisa langsung diubah di sini. Nah, setelah itu kita bisa hitung kalkulasi. Di kalkulasi ini, sistem akan menghitung jumlah traffic di hari sebelumnya selama 24 jam. Nah, di sini contohnya ada sekitar 91.000 sampai 111.000 jumlah pelanggan yang berada di hari kemarin, tapi itu selama 24 jam. Jadi nanti kita bisa sesuaikan, kalau kita hanya mau membroadcast mungkin hanya 1 jam atau 2 jam, kita harus menghitung kira-kira maksimalnya berapa dari rata-rata penerima ini. Nah, jika sudah oke, bisa langsung klik gunakan lokasi ini. Kemudian, jika ingin disimpan, bisa dicentang simpan sebagai. Jadi ketika nantinya rekan-rekan ingin membuat iklan di lokasi yang sama, tidak perlu ngeklik ulang, tapi sistem langsung menyarankan sesuai dengan profil yang terakhir. Oke, lalu simpan. Kemudian, kalau misalnya rekan-rekan ingin mengirimkan iklannya, tapi aduh hanya khusus bagi perempuan saja atau hanya kepada laki-laki saja sesuai dengan profil yang rekan-rekan harapkan. Nah, maka kita bisa menambahkan profil penerima di sini. Tambah baru, lalu rekan-rekan bisa pilih tadi, misalnya berdasarkan gender, usia, tipe kartu itu contohnya misalnya as, loop, simpati, atau halo. Kemudian aktif paket data ini maksudnya apakah handphonenya aktif internet atau tidak. Jika tidak masalah mau aktif atau tidak, langsung saja pilih semua. Kemudian ada juga berdasarkan operating system. Misalnya handphonenya itu iOS, Android, BlackBerry. Nah ini bisa disesuaikan kalau misalnya mungkin rekan-rekan punya usaha yang hanya misalnya apps atau aplikasi yang hanya berfungsi di satu OS tertentu gitu. Lalu yang terakhir juga bisa melihat dari penggunaan pulsa per bulan. Di sini misalnya saya mau bagi orang-orang yang menggunakan pulsa di range dari Rp0 sampai 181.000 gitu.
Nah, di sini bisa disesuaikan, digeser-geser saja. Nah, bagi saya, karena ini saya salon, saya mau memilih berdasarkan gender saja. Yang penting wanita. Usia, karena ini di daerah kokas, di daerah perkantoran, tapi juga banyak anak sekolah sekitar, lalu juga produk saya ini bisa dibeli oleh atau dinikmati oleh berbagai jenis range usia, saya pilih semuanya. Jadi dari 12 sampai 70 tahun. Nah, jika ingin menyimpan profil, bisa diklik simpan profil, lalu kita beri nama supaya memudahkan nantinya ketika kita mau mengulang penggunaan profil ini. Sini misalnya saya bikin profil wanita. Oke. Lalu tambah. Nah, begitu sudah selesai, bisa langsung kita lanjut atur jadwal pengiriman. Oh ya, rekan-rekan, jika ada yang mau menanyakan sesuatu, bisa memanfaatkan fitur chat yang ada di tampilan dashboard teman-teman. Kemudian di sini kita mulai mengatur jumlah penerima. Nah, jumlah penerima ini kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan maupun juga budget kita. Nah, tadi harga LBE per SMS adalah Rp650. Di sini saya punya budget saldo 500.000. Saya mau mengirimkan iklannya hanya ke 100 orang. Nah, di sini langsung muncul perhitungannya. Saya akan membayar atau akan saldo saya akan terpotong sebanyak 65.000. Kemudian kita bisa langsung mengatur tanggal dan juga jamnya. Nah, yang pertama, kalau misalnya mau membuat iklan di hari yang sama, paling cepat akan bisa berjalan adalah 4 jam setelahnya. Jadi misalnya sekarang nih jam 11 siang. Kalau saya mau bikin iklan saya juga akan berjalan hari ini, maka saya harus tambahkan 11 ditambah 4 jam, yaitu sekitar jam 3 sore. Nah, jam 3 sore seperti ini. Kalau misalnya tidak saya ganti, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Anda tidak diperkenankan menjalankan iklan di waktu tersebut. Nah, maka kita harus tambah 4 jam. Kemudian mau berakhir hari ini juga bisa. Dan runningnya ini kita bisa sesuaikan. Jadi misalnya untuk location based advertising lebih baik dibikin durasi sekitar 2 jam. Kenapa? Karena nantinya sistem akan melihat pergerakan traffic, ya kan? Nah, kalau misalnya trafficnya di situ meskipun banyak tapi terlalu cepat, jadinya loading profilnya pasti akan membutuhkan waktu gitu. Jadi disarankan minimal durasinya 2 jam. Jadi kalau saya pilih tadinya jam 3, saya bikin sampai maksimal jam 5 sore. Oke. Nah, tapi kalau misalnya saya pikir, wah kalau jam 3 sore kayaknya kurang pas. Saya mau bikin di jam pulang kantor, yaitu jam 5. Atau sekitar jam 6. Nah, saya bikinlah di antara jam 5 sampai jam 7 malam. Oke? Jika sudah sesuai, di sini juga teman-teman bisa mereview. Tadi judul iklannya apa, nama pengirimnya apa, isi pesannya seperti apa, kemudian lokasi yang tadi saya pilih. Di sini apakah sudah sesuai? Tadi saya pilih Kokas, radius 500 meter, dengan jumlah penerima kira-kira 101.000. Lalu profil yang tadi saya pilih adalah berdasarkan umur, tadi juga jenis kelamin ya. Nah, kalau ada yang belum sesuai, bisa kembali. Kalau ada yang belum sesuai, bisa kembali. Misalnya tadi, nah ini saya mau sesuaikan kembali ya, untuk menjadi, ini hanya khusus wanita aja. Sudah, atur jadwal pengiriman. Setelah itu, nah di sini sudah muncul jenis kelamin hanya perempuan saja. Jamnya di sini diatur kembali, jam 5 sampai jam 7 malam. Dan jumlah penerimanya di sini saya bikin 100 orang.
Nah, jika sudah sesuai, langsung klik saya menyetujui syarat dan ketentuan. Nah, setelah ini diklik, maka tombol selesai atau minta persetujuan akan aktif. Seperti itu. Nah, kalau sudah aktif, saldo Anda akan berkurang sesuai dengan total biaya pemasangan iklan ini. Nah, sistem akan langsung menghitung kalau nantinya terpakai 65.000, sisanya adalah 435.000. Jika sudah yakin langsung diklik, jika belum, bisa cek kembali. Seperti itu. Atau kalau misalnya rekan-rekan mau menyimpan sebagai draft dulu pun juga bisa. Jadi nantinya bisa langsung kembali dan mengedit dari yang sudah pernah dibikin. Nah, ini untuk yang LBA. Apakah ada yang mau bertanya? Jika ada yang mau bertanya, bisa langsung memanfaatkan fitur chat. Oke, jika tidak ada, baiklah saya langsung ke membuat iklan dengan targeted. Nah, kembali buat iklan, lalu pilih targeted. Bisa dipilih kembali medianya mau apa, apakah SMS, MMS, atau pesan pop-up. Misalnya pilih SMS. Nah, di sini bisa diklik sama yang seperti tadi, judul iklannya apa. Saya sekarang berubah, promo New Year. Tambah pengirim baru. Jika sudah ada, di sini akan sudah muncul salon lauk. Kalau ada yang mau diganti, bisa bikin tambah pengirim baru. Nomor tes sama dengan yang tadi, bisa diisi dengan nomor rekan-rekan atau misalnya nomor karyawan untuk bisa memastikan iklan memang sudah berjalan. Nah, kemudian bisa dibikin kata-kata buat pesannya. Nah, kita bisa langsung melihat previewnya, sama seperti yang tadi. Jika sudah, kita bisa lanjut. Nah, di sini yang membedakan dengan LBA atau Location Based Advertising adalah lokasinya. Kalau tadi Location Based Advertising itu teman-teman harus memilih misalnya tadi nama gedung, atau nama jalan, nama mall, seperti itu. Nah, kalau di targeted ini, lokasinya kita pilih berdasarkan kota, kecamatan, atau sampai kelurahan. Jadi cakupannya lebih luas. Lalu yang kedua perbedaannya adalah kalau location based advertising itu berdasarkan traffic. Jadi orang yang memang sedang berada di lokasi tersebut pada jam tersebut. Sedangkan untuk targeted ini berdasarkan tempat tinggal orangnya. Jika di sistem terbaca misalnya dia tinggal di daerah Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, maka dia akan tetap menerima SMS meskipun mungkin dia sedang berada di Surabaya, seperti itu. Nah, sekarang kita mulai dari memilih profil. Kalau di sini saya akan kembali memilih sama wanita, kemudian yang lainnya saya open, jadi tidak ada kekhususan. Nah, untuk kotanya, karena saya bukanya di daerah kota, saya mau pilih hanya di daerah Jakarta Selatan. Nah, akan muncul Jakarta Selatan. Lalu kecamatannya, jika saya mau pilih kecamatannya secara khusus, nah di sini akan muncul misalnya Mampang Perapatan. Atau kira-kira mau memasukkan sampai kelurahan pun juga bisa. Tapi kalau misalnya, aduh kayaknya saya hanya ingin mau memilih, ya sudah Jakarta Selatan saja. Nah, ini bisa dihapus. Lalu,
bisa juga berdasarkan profil interest. Nah, di sini misalnya nih ya, live segment. Ada sekitar 24 live segment yang bisa dipilih. Kita pilih tambah. Nah, di sini misalnya saya hanya mau orang yang suka terhadap beauty. Artinya orang yang mungkin punya kebiasaan membuka website atau misalnya situs-situs yang berhubungan dengan kecantikan. Nah, cukup itu, lalu saya bisa hitung populasi. Di sini sistem akan menghitung populasi yang sesuai dengan yang sudah saya pilih. Nah, di sini muncul 534, yaitu 534 pelanggan yang wanita, tinggalnya di daerah Jakarta Selatan, Mampang Perapatan, yang punya interest terhadap beauty. Gitu. Jadi sangat-sangat segmented. Hanya mereka saja yang akan menerima. Nah, jika sudah sesuai, langsung atur jadwal pengiriman. Kembali untuk jadwal pengiriman, kita bisa pilih mau berapa banyak. Misalnya di sini saya pilih 100. Nah, lanjut akan muncul di sini kira-kira pembiayaan yang akan ditanggungkan ke saldo saya. Lalu di sini ada pembagian pengiriman, ada secepatnya, ada sama rata. Nah, apa bedanya? Jadi, seandainya rekan-rekan mau membuat iklan lebih dari 1 hari. Nah, kalau misalnya kita pilih secepatnya, artinya jika di hari pertama sudah ada 100 orang, 100 orang pelanggan yang menerima, maka campaign selesai. Tapi kalau misalnya saya mau 100 budget saya nih yang untuk 100 orang ini dibagi ke 2 hari. Jadi saya bisa pilih sama rata. Jadi di hari pertama akan terbroadcast 50, di hari kedua juga akan terbroadcast 50. Nah, kemudian di sini saya akan pilih tanggal pengiriman. Saya mau bikin hari ini saja. Jam awalnya sama, misalnya jam pulang kantor. Kira-kira orang sudah sudah keluar dari kantor atau pulang kerja. Durasi juga disarankan sekitar 2 jam. Ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mau membuat campaign di hari yang sama, maksimal submitnya jam 1 siang. Karena pastinya untuk iklan ini akan di approve atau di-review terlebih dahulu, lalu di-approve oleh tim My Ads. Jika tidak sesuai, maka jika ada yang tidak sesuai, maka akan ditolak atau disuruh revisi. Lalu kalau misalnya mau membuat iklan yang akan berjalan di hari Sabtu dan Minggu, lebih baik dan lebih aman kalau dilakukan di hari Jumat. Oke, jika sudah sesuai, di sini bisa diklik, saya minta persetujuan, lalu selesai. Lalu sekarang kita bisa lanjut ke Oke, ada yang bertanya konten apa atau apa yang menjadi penyebab ditolaknya iklan. Nah, seandainya isi iklannya itu berisi tentang hal-hal konten negatif atau konten pornografi, konten yang berbau sara, atau misalnya perjudian, maka pasti akan ditolak. Lalu yang kedua bisa jadi kalau misalnya konten yang di share itu adalah konten yang tidak sesuai dengan jenis usaha. Contohnya misalnya kita tahu ada perusahaan besar gitu, katakanlah e-commerce. Kemudian ada akun yang membuat atas nama perusahaan tersebut. Nah, kita akan kembali melihat dari data diri dari pengguna MyAds-nya, apakah benar atas nama perusahaan tersebut atau tidak. Jika ternyata tidak sesuai, maka akan ditolak. Lalu kalau misalnya di situ misalnya ada yang terlupa, katakanlah membuat iklan
dengan periode yang sudah lewat gitu. Nah, maka juga akan ditolak atau diminta revisi seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Atau bisa juga membuat iklannya tidak tidak lebih awal gitu. Maksudnya gini, jadi di My Ads itu lebih aman kalau misalnya mau bikin iklan, sebaiknya 1 hari sebelumnya gitu. Karena pasti akan memerlukan waktu review dari tim My Ads terlebih dahulu. Lalu kalau misalnya rekan-rekan mau membuat terkait bebas dari masalah penolakan tadi, bisa juga gini, kalau misalnya teman-teman mau membuat konten iklan cukup banyak dan lebih dari 160 karakter, maka akan dibebankan menjadi misalnya 2 SMS. Katakanlah jadinya 170 karakter. Nah, karena sudah lewat dari 160 karakter, maka akan dibebankan menjadi 2 SMS. Jadi makanya disinilah rekan-rekan perlu untuk mereview terlebih dahulu isi pesannya, apakah sudah sesuai, dan apakah sudah cukup 1 SMS saja, seperti itu. Nah, lanjut. Setelah tadi kita sudah sama-sama oke. Nah, kalau misalnya di hari libur juga tidak disarankan untuk membuat iklan. Maksudnya gini, jadi contohnya teman-teman mau membuat iklan di hari libur, tapi baru membuat juga di hari libur tersebut. Nah, tidak disarankan demikian. Jadi jika ingin membuat iklan yang akan terbroadcast di hari libur, sebaiknya dibikin iklannya di hari sebelumnya atau di hari kerja sebelumnya, seperti itu. Nah, lanjut, kita bisa ke buat iklan dengan broadcast. Jika misalnya rekan-rekan sudah memiliki nomornya. Di sini bisa dibikin judul iklan seperti tadi. Misalnya ini promo khusus member. Lalu tambahkan nama pengirim. Nah, di sini ada upload daftar penerima. Jika ingin mengupload daftar penerima, pertama-tama pastikan mengupload hanya file TXT atau CSV. Nah, file TXT itu bisa dibikin dengan Notepad atau CSV dengan Excel. Ya, di sini misalnya saya mau bikin ke 5 nomor. Langsung di-input 5 nomor dengan memisahkannya dengan enter. Nah, setelah itu, nah di sini rekan-rekan juga harus memastikan, memang nomor-nomor ini adalah nomor-nomor yang benar berasal dari pelanggan atau member Anda gitu. Lalu di save as, di dokumen di tempat yang mudah ditemukan. Pilih namanya adalah misalnya dibikin halaman. Nah, setelah dibikin di Notepad, bisa di-upload, cari file, nah di sini ada member.txt, open, lalu simpan.
Setelah sudah masuk, bisa tambahkan nomor tes Anda jika perlu, lalu isi pesan. Nah, di sini jika teman-teman mau melihat sudah berapa karakter yang terpakai ya. Promo khusus member di Salon Law. Paket lengkap. Ya. Di sini kita bisa lihat preview. Di sini yang terpakai adalah 57 karakter. Oke. Nah, di sini ada yang bertanya, bagaimana mengetahui jumlah iklan yang terkirim sesuai dengan jumlah iklan yang kita beli. Jadi contohnya misalnya memilih LBA hanya 1000 SMS, lalu apakah jumlah SMS yang terkirim 1000? Nah, nantinya Bapak atau rekan-rekan bisa melihat dari fitur laporan. Nanti saya akan operasikan. Jadi kalau misalnya kita sudah menjalankan iklan, nantinya bisa melihat dari fitur laporan sebenarnya sudah berapa yang terbroadcast. Khusus LBA misalnya, ketika memilih di jam-jam yang mungkin trafficnya sedang rendah, lalu tidak sampai 1000 orang nih, tidak sesuai dengan orderan kita, maka nantinya akan muncul di laporan hanya misalnya 900 SMS saja. Nah, maka yang akan terpotong hanya 900 SMS, sementara untuk sisa saldo yang tidak terpakainya akan dikembalikan ke saldo My Ads Anda. Sehingga bisa dipakai lagi untuk beriklan di My Ads. Nah, untuk yang broadcast ini tidak perlu memilih profil karena nomor pelanggan, karena kita hanya membroadcast ke nomor pelanggan yang kita miliki. Nah, tadi karena saya masukkan 5 nomor, di sini sudah langsung muncul 5 penerima. Jumlah pesan dikirim juga 5, karena tadi jumlah SMS-nya hanya 1 karakter. Kemudian di sini tanggal pengiriman bisa diatur, sama juga jika ingin mau beriklan, maka di hari yang sama, maka minimal 4 jam setelahnya. Oke, seperti ini ya. Jika sudah oke, di sini saya bisa lihat yang terpakai hanya Rp1.500 saja, karena untuk broadcast harganya adalah Rp300 per SMS. Nah, di sini juga kalau misalnya teman-teman mau mereview lagi, tadi isi pesannya seperti apa, nama pengirim yang munculnya apa, maka bisa direview. Jika ada yang tidak sesuai, bisa kembali. Nah, setelah semuanya sesuai, klik saya menyetujui, kemudian masuk ke selesai minta persetujuan. Nah, jika kita sudah selesai membuat semuanya itu, kita bisa kembali ke dashboard. Jadi misalnya kita sudah membuat iklan, lalu ingin melihat laporan, apakah sudah berjalan atau belum. Nah, untuk laporan akan muncul secara sempurna itu 1 hari setelah iklan selesai. Jadi bisa lanjut ke report, klik campaign. Nah, di sini akan muncul ada tipe di sini. Jadi kalau misalnya kita sudah banyak membuat iklan, kita bisa membuat filter atau misalnya sorting berdasarkan misalnya tipe urutannya atau kategori urutannya seperti itu. Nah, yang wajib di-input pertama adalah periode. Jadi kalau misalnya kita sudah membuat iklan misalnya kita pernah membuat iklan di hari-hari sebelumnya, maka kita harus pastikan nih kemarin dibikinnya waktu kapan. Misalnya waktu bulan September. Kita mau lihat laporan September gitu ya, tanggalnya berapa, bisa dipilih di sini. Tapi kalau misalnya ternyata, oh saya kemarin jalaninnya di bulan Desember. Saya mau lihat laporan yang campaign saya yang berjalan di bulan Desember. Maka nanti akan muncul iklannya. Oke, nah sekarang
kita bisa klik tampilkan. Oke. Jadi jika sudah ada iklan, maka akan muncul laporannya. Nah, di sini karena saya belum pernah bikin iklan, maka tidak akan muncul. Nah, tadi pertanyaan dari Bapak Haris Herdian, jika ingin melihat berapa yang sudah terbroadcast, akan muncul di laporan ini. Jadi berapa yang terbroadcast. Nah, oke, jadi ini ada pertanyaan lagi. Kalau hari libur, bisa buat maksimal berapa hari sebelumnya. Nah, ini disarankan kalau untuk misalnya mau broadcast di hari libur, sebaiknya di submit di hari kerja sebelum hari libur tersebut. Misalnya, tanggal 25 Desember nanti kan hari libur. Nah, satu hari tanggal 24 itu kan masih hari kerja atau jam kerja. Nah, itu masih bisa untuk submit. Jadinya untuk memastikan bahwa iklan memang terbroadcast. Nah, seperti pesan yang tadi, kalau misalnya kita mau bikin iklan, ketika mau di-submitnya di hari Sabtu atau Minggu, akan diproses setiap jam 1 siang dan jam 6 sore. Seperti itu. Jadi, kalau kami sarankan adalah di submit di hari kerja atau maksimal 1 hari sebelum campaign berjalan. Seperti itu. Nah, setelah misalnya rekan-rekan bisa membuat, tadi sudah melihat laporan, kemudian kalau misalnya teman-teman mau melihat saldo yang sudah terpakai, bisa dilihat di menu saldo, lalu pilih history balance. Oke, di sini ada pertanyaan lagi. Kalau mau broadcast-nya tanggal 25, nggak bisa ya? Nah, jadi misalnya gini, tanggal 25 itu kan iklannya berarti mau jalan. Nah, kalau mau submit iklannya di hari ini pun bisa. Kayak tadi ya, misalnya saya mau buat iklan, lalu saya pilih aja tanggalnya tanggal 25, tapi saya submitnya hari ini. Jadi nanti hari ini pun tim My Ads bisa langsung nge-review gitu. Ini misalnya saya contoh ulang. Ya, ini hanya sebagai contoh aja. Jadi misalnya nih saya mau broadcast di tanggal 25 Desember karena itu hari libur, jam mall-nya lagi rame gitu ya. Nah, ini langsung atur jadwal pengiriman. Nah, di sini saya tinggal pilih tanggal 25 Desember. Nah, bisa. Jadi, terbroadcast-nya nanti tanggal 25 Desember, tapi saya sudah submit ke sistem sebelum tanggal 25 Desember. Nah, kalau saya mau submit hari ini nih, 1 minggu sebelumnya, pas banget kan, 7 hari sebelum tanggal 25, juga bisa. Jadi nanti sudah terjadwal di sistem, tanggal 25 Desember akan terbroadcast, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada yang mau nanti sebelum tanggal 25 libur, alangkah baiknya untuk mensubmit paling lambat tanggal 21 atau tanggal 24 lah. Karena itu masih kalau misalnya ada yang tidak bisa 24 ada yang cuti bersama, tanggal 21 bisa disubmit dan sudah bisa langsung masuk ke sistem. Gitu. Ini ketika saya sudah pilih tanggal 25, disubmit lalu mendapat persetujuan, maka akan running iklannya tanggal 25 sesuai jam yang dipilih, seperti itu. Nah, kembali lagi tadi kalau misalnya mau melihat cek saldo atau penggunaan, bisa pilih history balance. Di sini ada riwayat saldo, ada riwayat top up. Nah, di sini misalnya riwayat top up, saya sudah pernah melakukan top up dan di sini akan muncul transaksinya. Jika mau melihat invoice, bisa langsung klik di invoice yang telah muncul. Maka My Ads akan menampilkan invoice dari pembayaran tersebut. Kemudian riwayat saldo di sini untuk melihat. Jadi misalkan sudah membuat iklan, maka akan terlihat yang sudah terpakai berapa. Nah, di sini saya baru melakukan top up, belum beriklan, maka belum ada terpotong saldo saya, seperti itu. Nah, sejauh ini apakah ada yang mau bertanya lagi?
Nah, sekarang di bulan Desember ini kita juga sedang ada paket akhir tahun sampai menjelang awal tahun 2019, yaitu jika membeli paket 500.000 atau 1 juta, ada beberapa pilihan, baik itu yang targeted, LBA maupun broadcast, bisa langsung dilihat di dashboard. Harganya jadi jauh lebih murah karena misalnya pembelian 500.000 paket LBA bisa langsung dapat 2.900 SMS. Nah, syarat dan ketentuannya bisa langsung dicek di link tersebut. Ketika tadi memilih lihat, kemudian periode produknya ini sampai 31 Januari 2019 dan aktif selama 2 bulan atau sekitar 60 hari. Nah, kalau saldonya mencukupi, bisa langsung membeli. Nah, untuk pembeliannya ini, pastikan saldo Anda ketika membeli masih akan bersisa minimal Rp1 gitu. Jadi tidak langsung betul-betul 0. Nah, kalau misalnya sudah membeli, nantinya ketika membuat iklan, bisa langsung klik buat iklan, kemudian pilih yang seasonal. Nah, kalau sudah memilih yang paket seasonal, di sini akan muncul kuota dari paket yang sudah rekan-rekan beli. Seperti itu. Baiklah, sejauh ini lagi apakah ada pertanyaan? Oke, di sini ada pertanyaan lagi. Jika mau bikin di tanggal tertentu atau di hari, misalnya tadi ya hari libur tanggal 25, terus mau membroadcast-nya seminggu sekali. Tiap minggu nggak usah bikin lagi karena sudah buat hari itu langsung tiap minggu. Tentu saja bisa. Jadi di MyAds itu kemudahannya adalah karena bisa scheduling atau penjadwalan. Kalau saya mau bikin tiap minggu, katakanlah tiap hari Selasa atau tiap hari Sabtu, seperti itu. Saya bikin di hari ini beberapa iklan, selama saldo saya cukup, sudah bisa langsung masuk ke sistem. Seperti itu. Jadinya nanti saya nggak usah repot-repot, waduh tiba-tiba panik, saya belum bikin iklan nih buat hari weekend, padahal weekend tuh rame banget gitu. Tiba-tiba misalnya saya lagi liburan, aduh kelupaan. Nah, nggak ada lagi yang seperti itu karena semuanya bisa langsung dijadwalkan di MyAds. Tinggal dipilih aja tanggalnya, jumlahnya mau berapa, jamnya mau jam berapa ke broadcast, itu bisa. Nah, disitulah sebenarnya kemudahan untuk ketika kita mau memanfaatkan fitur MyAds itu, tadi fitur penjadwalannya. Jadi tinggal dipastikan aja saldonya cukup, kemudian tanggal, jam, konten semua sesuai, maka ketika isi pesannya di-approve, langsung akan terbroadcast di jadwal yang sudah disiapkan. Baiklah, apakah ada pertanyaan lagi? Apakah rekan-rekan ada pertanyaan lagi? Nah, jadi sebenarnya sejauh ini, tadi saya hari ini sudah sharing beberapa hal. Yang pertama tadi tentang bagaimana sih sebenarnya ketika kita mau bikin iklan, yang sesuai itu kita harus lihat dari audiens, siapa yang mau kita sasar. Lalu yang kedua, kita bisa lihat dari tujuan iklan kita, apakah kita mau menyasar orang-orang supaya cukup tahu dengan brand awareness kita, atau misalnya kita mau supaya ada engagement yang terbangun, atau yang ketiga bisa langsung ke penjualan, atau yang terakhir untuk menjaga kesetiaan dari pelanggan kita. Lalu yang terakhir, teman-teman juga harus menyesuaikan sebenarnya pesan iklan yang mau kita sampaikan itu seperti apa. Apakah cukup kata-kata, atau memang ada ingin visual yang menggugah. Nah, tadi juga setelah dari 3 step itu, nantinya teman-teman bisa membuat iklan yang sesuai dengan harapan teman-teman. Sesuai dengan tujuan yang tadinya sudah ditentukan di awal. Nah, nantinya ketika menggunakan MyAds, rekan-rekan bisa memanfaatkan beberapa fitur seperti tadi SMS, MMS, atau pesan pop-up. Kembali lagi disesuaikan dengan tujuan, dengan target audience, dan dengan isi pesan yang ingin disampaikan. Lalu,
keistimewaan tadi dari diskusi kita dan sharing kita hari ini adalah kalau misalnya kita mau untuk membuat penjadwalan iklan, itu sangat dimungkinkan di MyAds karena kita bisa memilih nih langsung tanggalnya, jamnya, kemudian jumlahnya berapa, itu bisa kita sesuaikan dengan secara fleksibel. Nah, nantinya kalau misalnya teman-teman nih menjelang akhir tahun mau ada yang cuci gudang, atau misalkan ingin memanfaatkan fitur akhir tahun ini karena mungkin spending orang saat ini cukup besar, nah bisa langsung dijadwalkan sesuai dengan tanggal yang sesuai. Apakah itu weekdays, apakah itu weekend, apakah itu pagi hari, siang hari, atau malam hari. Nah, kemudian kalau misalnya rekan-rekan juga mau memilih lokasi tertentu, profil tertentu, itu sangat dimungkinkan di MyAds karena nantinya teman-teman bisa langsung memilih jenis profil seperti apa yang diharapkan. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, kalau untuk seperti sewa-menyewa, itu masuknya kategori apa? Kalau sewa-menyewanya itu bentuknya properti, bisa dipilih di kategori industri properti. Gitu. Oke, teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi sebelum kita akhiri sesi hari ini? Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di webinar training hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, jangan lupa langsung bisa kontak di WA Telkomsel MyAds. Nomornya di 0811 906 9237. Bisa kembali dicatat. Nomornya di 0811 906 9237. Di jam kerja dengan menggunakan fitur chat, jadi sekarang gampang kalau misalnya rekan-rekan mau bertanya, bisa langsung pakai WA saja, dan nantinya akan dibantu jawab oleh tim dari MyAds Telkomsel. Oke, sekian untuk training kita hari ini. Jika ada pertanyaan, tadi bisa langsung ke WA MyAds. Kemudian nantinya kalau misalnya ada training lagi, jangan lupa untuk join. Video hari ini akan kita share di YouTube. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngeliat lagi, kemarin gimana sih caranya waktu training, itu bisa langsung akses ke YouTube kita. Oke, terima kasih semuanya. Akhir kata, selamat siang, selamat berlibur, selamat bikin iklan.